Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali beristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah sembuh. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan mereka dari daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pada zaman Yesus, daerah Gerasa dianggap daerah kafir. Dan orang-orang yang hidup di daerah kafir itu
tidak disukai oleh orang-orang Israel karena dianggap terbelakang dan banyak roh-roh jahat di sana. Ketika Yesus sampai di daerah itu, ia mengusir seseorang yang kerasukan roh jahat. Yang merasuki tidak hanya satu, tetapi banyak, dan mereka menamakan dirinya sebagai legion. Dan atas kuasa Yesus, roh-roh jahat itu dikeluarkan dari orang, lalu dimasukkan ke dalam babi-babi, dan kawanan babi itu yang jumlahnya lebih kurang 2.000 mati lemas di danau. Dari kisah ini kita boleh memetik, merenungkan bahwa kuasa jahat, kuasa setan, kuasa kegelapan bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dalam bacaan pertama, orang-orang yang dikuasai kegelapan ingin membunuh Daud. Tetapi bahaya itu bisa dihindari oleh Daud. Dan atas kuasa Allah, Daud selamat dari ancaman bahaya pembunuhan. Dalam beberapa hal kehidupan sering macet. Pertama-tama memang beberapa orang dikuasai kegelapan, tidak nyambung diajak berbicara tentang Allah. Lalu dalam hal yang normal, pekerjaan-pekerjaan yang tidak jalan karena macetnya komunikasi. Komunikasi yang tidak nyambung membuat orang berprasangka buruk, lalu bisa menimbulkan marah. Santo Yohanes Bosco adalah seorang imam yang bisa menyambungkan komunikasi antara orang tua dan anak-anak atau kaum muda. Dia pandai bergaul, punya karisma khusus untuk berbahasa sesuai dengan psikologi anak-anak, dan dengan caranya yang khas, dia mendampingi anak-anak. Dan pelayanan Santo Don Bosco itu masih dilanjutkan oleh Ordo Salesian atau SDB. Mari kita menjauhkan diri dari kuasa jahat, dari kuasa kegelapan. Kalau hati kita sudah jernih, sudah bersih, mudah-mudahan kita bisa menyambungkan komunikasi kita kepada Allah, kepada sesama, sehingga dijauhkan dari prasangka buruk terhadap orang lain dan mempercayai kuasa Tuhan yang mengatasi segala kesulitan dan tantangan hidup. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.